Apa yang ngebedain orang penghasilan 10 juta per bulan sama 10 miliar per bulan? Sebenarnya bisa bahas sampai 100 miliar per bulan ya. Apa yang ngebedain orang-orang ini adalah mereka subscribe. Oke, bercanda, back to topic. Kalau boleh jujur, nggak banyak yang tahu ada 5 tahapan kalian bisa cari duit. Nanti kalian sekalian komen di bawah, kalian tipe yang mana? Mulai dari jual waktu, usaha, hasil, dampak, dan sistem. Biar nggak usah basa-basi, orang yang pertama itu orang yang menjual waktu. Ini mayoritas dari teman-teman yang sekarang lagi di fase employment atau bekerja secara profesional di sebuah perusahaan. Coba bayangin, misalnya gaji kotor kalian 10 juta per bulan. Mayoritas kontrak kerja dari pekerjaan manapun itu 8 jam sehari, 5 hari seminggu, selama 4 minggu. Nah, kalian hitung sendiri tuh, berarti 10 juta kalau dibagi per jamnya segini. Problem dari fase 1 adalah mau kalian kerja sekeras mungkin sampai tipes, sampai kalian kerja biasa aja. Waktu yang kalian jual, rate-nya akan sama aja. Dan kita tuh cuma punya 24 jam sehari, 8 jamnya dipakai buat tidur, jangan lupa waktu buat main-main. Bakal ada mentok orang yang di fase 1 ini sampai berpenghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Itu menurut gue susah banget. Ini list gaji yang di atas 100 juta per bulan sebagai profesional di Indonesia dan persentasenya kurang dari 1%. Safe to say, step 1 ini susah buat kalian bisa sampai 10 miliar per bulan. Nah, tapi jangan kecil hati. Kalau kalian udah mulai kepikiran kok kerja lebih keras, lebih ringan, kok gue dibayar sama aja, biasanya orang ini masuk ke fase kedua, menjual usaha untuk uang. Di sini orang lebih pintar ya. Jadi untuk hourly rate mereka berdasarkan skill atau effort yang dikeluarin, mereka akan charge lebih. Ini biasanya orang-orang yang pakai side hustle di freelancing. Mereka tahu nih, coding untuk AI itu mahal, jadi gue jual waktu gue lebih mahal. Tapi misalnya kalian orang yang sama dengan skill set yang sama, tiba-tiba dapat project yang misalnya coding website biasa, kalian pasti charge lebih murah. Nah, di sini dinamikanya lebih enak, karena dalam hati kalian bakal lebih ngerasa fair, kerjaan yang lebih susah, butuh skill lebih gede, bakal dibayar lebih tinggi, berdasarkan usaha kalian. Biasanya orang yang udah di fase ini mulai pelajarin high income skill atau skill-skill yang masuk ke kategori supply demand gap-nya tinggi, kayak lebih klik gitu. Oke, gue perlu belajar apa biar gue bisa lebih banyak duit. Tapi problemnya di fase ini tetap ada mentoknya. Mentoknya di mana? Ya sama, 24 jam sehari, 8 jam buat tidur, sisanya buat leha-leha. Dulu pas gue lagi high performing, per jam gue bisa dibayar 2 sampai 8 juta tergantung dari project apa yang gue consult di Singapura. Tapi again, mentok. Ini berlaku buat kalian yang sekarang freelance sama agency yang masih ngeproposal pakai berdasarkan man hour. Oh, gue kerjain ini butuh segini jam, jadi harganya segini. Gue bakal introduce kalian ke fase 3, menjual hasil untuk uang. Nah, di sini gak peduli kalian mau berapa lama ngerjainnya, skillnya seberapa, kalian bisa menilai value kalian berdasarkan hasil yang diberikan. Ini bahkan bisa berlaku untuk karyawan. Misalnya kalian ngelakuin sebuah campaign yang sukses banget, berhasil meningkatin omset perusahaan sampai 10 miliar. Orang di fase 3 bahkan bisa dibayar, oh gue mau dong bonus sekian persen kalau misalnya gue berhasil nyampe ke KPI tertentu. Jadi kalian gak dibayar berdasarkan waktu atau usaha. Untuk freelancer atau agency, misalnya kalian ngedesain logo lah simpelnya, ngomongnya tuh beda. Bukan, oh gue butuh 10 hari buat ngerjain logo ini jadi gue charge segini. Itu mungkin fase 1, fase 2. Tapi kalau kalian jualannya, oh logo ini kalau dibanding kompetitor lain bisa punya brand statement yang lebih premium, lu bisa naikin harga lu 2 kali lipat. Mereka bakal lebih kejual dan kalian bakal dibayar berdasarkan hasil. Ada nggak orang jual logo 500.000? Ada. Tapi kalau kalian bisa bikin logo yang bagus banget, nggak peduli berapa jam, 1 jam selesai doang, dibayar 5 juta, ada nggak? Ada. Ini rekor dunia, orang jual harga logo miliaran. Ya kenapa? Dia menjual berdasarkan hasil. Tapi ada fase 4. Di sini kalian mencari uang dengan menjual dampak. Kebayang nggak? Kalian sambil komen di bawah ya, kalian lagi di tahap mana? Orang yang menjual dampak, pemisahan itu kayak gini. 3 fase pertama, itu apa yang kalian keluarin. 2 fase terakhir, itu apa yang orang dapat. Nah, fase keempat ini, analoginya, kalian jago banget marketing. Kalau step 1, ya udah kalian digaji aja 15 juta jadi marketing manager. Di fase 2, kalian freelance, kalian bisa jualan kalian jago, dibayar 30-50 juta per bulan. Di fase 3, kalian bisa jual ide ini tuh susah dieksekusi buat orang lain. Di luar dari budget lo, gue mau minta 20% di atasnya, karena gue jago. Di fase 4, bisa nggak, berani nggak kalian bilang, karena gue jago banget marketing, dengan budget 100 juta, gue bisa bikin perusahaan lu punya omset 10 miliar. Fair dong, kalau misalnya gue minta 10-20% dari hasil profitnya, kalau gue seyakin itu, orang budget cuma 100 juta, so perspektifnya berubah pas kita ngelihat apa yang kita lakuin, beri dampak positif untuk orang lain. Dan ini bisa berlaku buat banyak banget services. Kalian mikirnya gini aja, orang yang mau membayar kalian karena mereka ada problem yang pengen di-solve. Mayoritas dari bisnis, problem yang bakal di-solve ada dampaknya terhadap uang. Bahkan misalnya kebutuhan HR, misalnya training, efisiensi, mereka bisa save money, mereka bisa ningkatin produktivitas, omsetnya naik. Orang yang yakin dan bisa menjual diri berdasarkan dampak, itu nggak ada mentoknya. Kalian cari aja terus high value client, cari lini pekerjaan yang berani ngasih kompensasi berdasarkan persentase dari apa yang kalian bawa ke perusahaan itu. Nah, ini fase 4. Di tahap ini, termasuk 2 project yang lagi gue kerjain, itu bisa bawa kalian ke 5 miliar sampai 10 miliar per bulan. Gue nggak bercanda. Misalnya kalian bisa ngebantu restrukturisasi perusahaan, kalian bisa bantu perusahaan cari dana misalnya 100 miliar, kalian minta 3%, kalian bantuin perusahaan untuk IPO, banyak. Nah, tapi di fase 5 ini yang sebenarnya yang paling gede banget, menjual sistem.
Udah nggak ada batasan waktu, udah nggak ada batasan hasil. Maksudnya sistem, kalau udah lewat 4 fase pertama, gunain capital kalian atau uang kalian untuk membuat kalian lebih banyak lagi. Raymond nih, sekarang Raymond gue ada 10. Mini Raymondnya ada 20. Pasukan-pasukan mini Raymondnya ada 50. Per sekarang, hampir semua perusahaan gue nge-hire lebih dari 100 orang. Yang masing-masing dari 100 orang itu berada di salah satu 5 fase mereka making money. Kalau dipikir-pikir lagi, semua orang di fase manapun 5 ini biasa bekerja untuk atau bersama perusahaan lain untuk mencari cuan. Bayangin lu punya 100 orang untuk ngebantu lu solve sebuah masalah, terus ya cari uang. Nah, ini banyak orang yang nggak berani karena ngesannya, gue mau cari duit, kenapa gue malah buang duit? Emang bedanya di fase 5 ini, kita tuh harus sedikit break mindsetnya bahwa hiring orang, membangun sistem, itu sebuah investasi, bukan sebuah ajang buat bakar duit, bukan cost. Selama kalian bisa planning itu. Ini masuk kategori bisnis dan investor. Yang banyak dibahas di Sevenpreneur, kepoin aja Instagramnya gratis. Tapi untuk penutupannya, salah nggak kalau misalnya kalian ada di fase-fase sebelumnya? Again, komen di bawah kalian di fase apa. Jawabannya nggak salah. Karena sepanjang 8 tahun karir gue ngerintis emang satu-satu, step by stepnya beda. Dan mayoritas dalam bentuk agency. Kalau gue nggak ngelewatin fase itu, ya gue nggak bisa di fase sekarang. Cuma balik lagi, kalian setuju atau enggak, itu bener-bener opini kalian. Gue sharing berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan gue pun sering gagal. Tahun lalu gue rugi miliaran, kuartal 1 ini aja gue rugi 1,1 M. Tapi ya itu salah satu resiko yang memang harus diambil kalau semakin ke belakang, resiko makin tinggi, tapi rewardnya makin tinggi. Nggak ada yang namanya rewardnya tinggi, tapi resikonya nggak ada. Jadi itu sesuatu yang harus difaktorin. Kalau kalian nyaman di fase 2 atau fase 3, silahkan. Nggak masalah. Karena nggak semua orang punya appetite atau resiko tinggi untuk bisa terima itu. Cuma feel free komen di bawah. I guess I'll see you guys in next video. Bye-bye.